harus direndam air dulu agar tujuannya tidak bocor. Ini ada dua. Ikan bandeng sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan daging yang dihasilkan oleh ikan bandeng sendiri sangat jauh berbeda jika harus dibandingkan dengan ikan jenis lainnya. Bahkan banyak yang menyebutkan jika ikan bandeng ini memiliki ciri khas daging yang empuk dan juga tebal. Meskipun ternyata pada petani ikan sendiri di Indonesia belum juga banyak yang mencoba membudidayakan ikan bandeng. Padahal budidaya ikan bandeng banyak sekali memberikan keuntungan yang cukup besar. Ini dia cara mudah budidaya ikan bandeng di kolam beton bagi pemula. Cara mudah budidaya ikan bandeng. Mungkin sebagian dari kalian, terutama para petani ikan, seringkali menganggap jika ikan bandeng sendiri hanya dapat dibudidayakan menggunakan kolam tambak saja. Ternyata semua itu salah besar, di mana untuk saat ini budidaya ikan bandeng sendiri sudah mulai melebar luas dengan berbagai macam alternatif yang digunakan oleh masyarakat. Banyak sudah ditemukan sebagian petani ikan bandeng yang telah menggunakan kolam terpal dan juga kolam beton. Bahkan jika kalian tahu, keunggulan dari menggunakan kolam beton ini jauh lebih banyak jika harus dibandingkan dengan menggunakan tambak. Terlebih lagi, kalian tidak perlu harus berada di area perairan. Dan budidaya ini dapat dilakukan di halaman rumah, baik itu di depan rumah, belakang rumah, atau juga di lahan kosong yang berada di sekitar rumah. Lalu bagaimana caranya? Ada yang sudah mulai penasaran gak dengan caranya? Kalau sudah ada yang penasaran, yaudah langsung saja intip ya. Mimin bakalan berikan caranya dengan mudah dan tepat. Keunggulan menggunakan kolam beton. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika kolam beton sendiri memang terbilang cukup sulit untuk dibuat ya sobat. Namun jangan salah, jika kolam beton sendiri memberikan manfaat yang sangat luar biasa jika digunakan untuk membudidayakan ikan bandeng. Banyak dari pakar perikanan yang menjelaskan jika menggunakan kolam beton sendiri mampu untuk meningkatkan proses panen, dan bahkan juga akan mendapatkan hasil ikan bandeng yang berukuran besar. Jika dibandingkan dengan menggunakan kolam lainnya, tentu saja kolam beton menjadi alternatif paling ampuh dalam proses pembesaran ikan bandeng itu sendiri. Budidaya ikan bandeng dengan kolam beton. Memang banyak pilihan untuk dijadikan sebagai kolam dalam budidaya. Namun untuk kali ini Mimin akan memberikan sejenak pemaparan tentang kolam beton. Kolam beton merupakan salah satu media budidaya ikan yang sangat disukai karena memiliki tahan lama dan juga perawatan cukup mudah. Kolam ini biasanya dibuat dengan menggunakan campuran semen sebagai bahan pengeras dinding kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam beton ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan patin, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm, sama halnya dengan ikan bandeng. Namun, untuk pembesaran ikan kita, harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar, atau didatarkan melalui pengerukan. Pembuatan kolam beton ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko untuk merusak ikan.
Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam beton ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam beton dengan sungai di sekitarnya. Pengisian air kolam. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dibersihkan dulu dengan menggunakan pelepah pohon pisang ya guys. Setelah tahap pertama selesai, maka selanjutnya pada tahapan selanjutnya yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emolin atau bleachers ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, jangan lupa untuk perhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaiknya kalian gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal secara stabil. Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke dalam kolam ya guys. Diberi pupuk sebelum benih ditebar. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami bagi ikan patin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kolam. Anda dapat menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang dengan takaran 50 gram sampai 700 gram per meter persegi. Memang, jika diperhatikan tidak mudah ya, namun tidak perlu khawatir guys, itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan untuk para pemula sekaligus. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran bibit atau benih ikan bandeng. Semua peternak ikan kalian tentu mengharapkan untung yang besar setiap kali panen, bukan? Namun bukan berarti Anda dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan gitu loh guys. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya, karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk 1 meter kubik air cukup ditebar 20-30 ekor ikan saja, tidak boleh lebih dari itu loh ya. Memberi pakan yang berkualitas untuk ikan. Pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan bandeng sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Adapun jenis ikan bandeng adalah pelet yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberikannya makanan alami loh guys, agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makanan alami ini tentu saja biasa dimiliki dan memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contoh makanan alami yang dapat diberikan pada ikan bandeng yaitu ikan sisa, keong emas, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian ada makanan sisa, jangan buru-buru untuk dibuang, karena bisa digunakan untuk pakan ikan loh. Idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk ikan bandeng yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3-5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut, dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.